Bertanya, titik penting nggak? Ya, kalau penting itu ngasihnya serius. Ayo, iya. Maaf. Jadi ayo, diulang sekali lagi. Awas. Ini the apa? The. Dia bilang zo. Itu ya. Ini proses nanti juga, Bang. Ayo berikutnya lagi. Awas. Ini the. Lagi. Awas. Kenapa? Kita kan lagi memainkan. Ini penting tuh masalahnya. Tapi kalau cepat dia tidak berkesan. Itu aja intinya ya. Oke, ini ceritanya sudah ada do semua. Ayo dibaca. Do. Awas, sudah hapus. Lagi. Awas. Nah, intinya dia tahu proses perbedaannya, itu saja. Kalau ini sudah, ayo kita bahas huruf do. Ayo, Pak, Bu. Ya, ini saya ngajari bapak-bapak ini seolah-olah bukan ngajari mahasiswa nih. Ya, zo, ayo, zo, lagi, zo. Dia bilang zo, Pak, zo. Nah, misalkan kan lihat itu. Udah kalau gitu baca aja Pak, silahkan. Tolong dibaca, Mas. Ujung lidah itu, yang ujung lidah definisi. Ya. Ujung lidah ditempelkan pada persambungan antara gusi dan dua gigi seri atasnya. Pengucapannya tidak tergesa-gesa. Suara dilepas dengan nafas tertahan dan tidak berdesis. Apakah murid dibacakan ini juga paham? Tidak. Tetap tidak paham. Terus untuk apa ditulis? Ya penting ditulis untuk membantu. Nah berarti supaya lebih kuat apa? Guru menggambar. Ujung lidah ditempelkan, divisualkan. Gambar susah apa mudah? Ayo yang mudah langsung gambar ini. Yang bilang gampang siapa tadi? Silahkan gambar Mas. Enggak apa-apa ini, gambar loh. Nah contoh kan tadi sudah berulang-ulang ya, ya kan? Semoga gambar yang dia gambar sama seperti yang saya gambar. Lalu kita bandingkan gambar siapa yang bagus. Oke, ya. Bukan huruf utuhannya loh ya. Ujung lidah ditempelkan pada persambungan antara dua gigi seri atas dan gusi. Nah, selesai. Ya, silakan. Nah, tidak apa-apa, antum mewakili semua ini. Tidak apa-apa. Ya. Itu tadi jawabannya salah antum. Susah itu namanya jawabannya. Tadi antum gampang tuh jawabannya. Nah, ternyata itu pas susah. Gimana? Loh, ayo terus gambar. Dibacain. Ujung lidah ditempelkan pada persambungan antara gusi dan dua gigi seri atas. Antum akan dapat ilmu di sini nanti. Lihat aja. Antum bisanya ngetawain suruh gambar juga nggak mau. Ya enggak. Ayo berani nggak gambar? Enggak berani. Malah nggak mau ketawa. Loh iya. Oke. Ya sebenarnya gambar tadi udah bagus, tolong diterusin, nggak apa-apa. Terus. Alberto Andre, iya. Udah nggak apa-apa terus. Ya. Sudah. Ya terus. Ya. Oke, terima kasih. Jangan dihapus. Tolong jangan dihapus. Mau saya bandingkan dengan gambar saya. Oke, terima kasih. Ya. Syukur. Ya, ini pelajaran. Jazakumullah. Untuk telah membuat mereka paham. Paham nggak? Kayak gini. Gini Mas. Siapa namanya Mas? Uwayan. Ya, oke. Jadi contoh guru yang tidak percaya diri itu gambarnya kecil. Tulis hurufnya kecil. Tapi kalau guru yang percaya diri nih, ini percaya diri. Saya mau gambar tadi ujung lidah ditempelkan pada persambungan antara gigi seri atas dan gusi. Saya mau gambar gigi dulu. Coba giginya sama dengan gambar kan? Saya mau gambar gigi, ini gigi.
Gigi kok seperti itu, tidak peduli saya. Saya gambar kok. Terus gusi. Nah, ini kan gigi seri atas dan ini gusi. Persambungan tuh ini. Ujung lidah ditempelkan. Nah, ditempelkan di sini. Ayo ditempelkan dulu. Antum bayangannya terlalu banyak gigi. Sudah ketemu nggak di sini? Ada yang bisa. Gambar kayak aku ya iso. Tadi kenapa disuruh nggak mau? Nah ini loh jadi masalah ini. Ini belum saya upload di apa? Di Google, jadi aku nggak tahu. Lihat apa yang di sini? Nah intinya itu murid kan bisa meletakkan apa namanya huruf itu di situ. Itu teman-teman semuanya. Kok kurang pas, lain urusan itu batasnya nanti. Penting di situ dulu letaknya. Oke sudah. Biar lebih kuat lagi, buat kalimat yang sudah ada di otak dia dari huruf the. Kita kembalikan ke bahasa ibu. Misalkan the ini kalau orang Indonesia sih misalnya kalimat yang sudah akrab zalim. Ya, zalim. Kalau orang Jawa kayaknya zolan. Orang Jawa nih. Kalau orang Sulawesi, tapi Sulawesinya sama nggak? Saya tuh pernah dapat informasi orang Palu itu Bugis apa nggak tahu, dia bilangnya doko, nah tapi aslinya doko, artinya itu rakus. Nah kita ucapkan pakai doko, nah kan udah berbeda. Ada orang Jawa, Arab yang dile, Arab dolan. Ketemu orang Sunda, beda lagi, ada kan orang Sunda. Arek meser naon Kang? Arek meser dodol. Dodol maksudnya itu. Nah, silahkan pakai dia orang mana bisa kita pakai dengan bahasa-bahasa seperti ini. Oke, ketemu dolan atau zolim aja lah ya. Kita tulis zolim. Nulisnya pun seperti ini nggak masalah. Pokoknya ingat gampang gitu ya. Oke, berikutnya. Ya sudah. Cara ngajarkannya di sini sama. Tadi, oh ya, ada kelupaan saya sedikit. Sorry, ada kelupaan ya. Oke, nanti saya ulang nggak apa-apa. Tapi cara ngajarkan membacanya seperti ini. Ayo dibaca. Do. Berikutnya. Atas bawah. Bawah ke atas. Oke, satu lagi. Bawah ke atas. Dan seterusnya. Gitu ya cara ngajarkannya bab sini. Jadi yang dipisah sama yang sambung. Oke, nanti saya ulang di bab pertama, nggak masalah. Kita lanjut. Bawahnya huruf apa? So, do. Do lidahnya ke kiri, nempel di gigi geraham sebelah kiri. Do. Huruf ini istitola, yaitu huruf yang tidak bisa diucapkan dengan spontan. Berarti ada persiapan mengucapkannya. Berarti persiapannya apa? Nempelin lidah di geraham sebelah kiri. Tempelkan dulu, ayo. Do. Udah, semakin susah semakin diingat. Tolong dicatat. Kita lagi memainkan otak kanan murid kita. Do. Sebentar lagi kita memasuki bulan apa? Ramadan. Tulis. Nah, Ramadan. Bahasa Arab salah titik itu salah arti masalah. Yang lama seperti itu. Do, sudah. Berikutnya, ya. A. Ini gampang. Ada dari Gunung Kidul? Nah, itu sapi enggak? Punya sapi enggak? Punya? Ya punya. Tetangganya ada yang punya kan? Bunyi sapi gimana? Suaranya sapi. Apa? Mo.
Dulu ada pelajaran bunyi-bunyi binatang enggak? Oke. Jadi yang jelas suara sapi tidak seperti huruf ini. Misalnya suara sapi ah. Oke. Tapi suara sapi itu persisnya kayak ini, huruf ain. Ah. Ah. Persis ya? Jadi nanti kalau ngajar murid huruf A-nya lupa, Pak Sapi. Nah, langsung Tapi tolong dicatat, sapi Jawa Tengah itu terkenal seluruh Indonesia. Karena saya beberapa kali masuk di Trans, ya, Trans orang-orang yang zaman dulu transmigrasi tahun 60, saya ketemu orang itu di pedalaman Kalimantan, yaitu di Kutai Barat, masih naik 4 jam naik kapal apa? Hulu Mahakam itu tadi. Nah, orang Jawa Tengah itu bunyi sapinya bukan tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masih sampai sekarang Pak, terkenal di mana-mana. Kan cara seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Gho sudah masuk bahasa Indonesia enteng ini, ya kan? Banyak orang namanya pakai huruf gho, misalkan Imam Ghazali, Abdul Ghaffar, makhluk yang nggak kelihatan, gaib. Tapi jangan kalau misalkan maaf, murid nggak bisa ngomong gho. Jadi kan gho. Jadi kalau misalnya itu pakai makhraj. Nah, jangan dipraktekin loh ya, jangan dipraktekin. Oke, gho sudah nggak masalah. Ha gampang, ya. Ha silahkan, ya. Bapak itu ketawa aja pakai huruf ini dulu. Ayo ketawa. Sekarang ketawa pakai huruf ini, awas. Pakai ini, pakai ini. Kita aja bedanya. Sudah? Bawahnya aja ho. Ini wajib serah. Kalau ha halus, nggak boleh nyangkut. Kalau ho wajib serah. Nah, ini semuanya fasih mengucapkan huruf ho, tapi saya mengucapkannya di atas jam 10 malam, makanya pas baca Qurannya nggak fasih dia huruf ho. Huruf apa Mas? Nah, huruf ngorok. Ngorok ganggu nggak Mas? Tidak ganggu saya. Enggak, ngorok itu nggak ganggu kalau ngoroknya sesuai makhraj. Coba buktikan yang satu kos gimana atau pernah di pesantren, temennya tidur enak-enak, kita sampainya melengak, oh sesuai makhraj. Akhirnya tidur lagi tak Pak ya. Coba kalau temennya antum enak-enak tidur ngoroknya, masa mau kita diam ini teman nih? Ambil saja. Dia bangun, ada apa sih? Salah. Nah, ngorok itu jangan sesuai makhluk. Atau maaf, antum keselak nih, ya mau ada riaknya, ya membuangnya itu pakai huruf kho. Ya memang kho kasar. Di situ lah buangnya. Coba buang pakai huruf ini bisa nggak? Oke ya, sudah lanjut ya. Jahaho batasa sa. Ini ujung lidah. Kalau tadi di, yang apa namanya, yang do di persambungan sini. Kalau sa, ujung lidah ditempelkan di sini. Sa, sa. Ya, oke. Supaya murid paham ya perbedaan antara sa sama sa, buat kalimat yang bendanya itu sudah akrab di kepala murid tadi. Misalkan sapu, sandal, sayur, sasa. Buat kalimat yang sering saya pakai kalau training. Udah nih, saya suka minum susu dicampur sasa. Nah, jangan di nih. Ayo sa dirubah jadi sa. Saya suka minum susu dicampur sasa. Sudah bisa bedakan dia? Sudah gitu saja.
Berikutnya, bawahnya apa? Da, za. Nah, da ada yang berberat sama, ada yang berberat naik sedikit. Oke. Da, za. Da, za. Oke. Buat kalimat lagi. Oke, yang sering saya pakai ya. Didik, ada orang ngomong didik. Dan dudik. Duduk, duduk. Dua-duanya duda. Ayo, dah, silakan. Di, dan, dudi, duduk, dua-duanya duda. Sudah bisa bedakan antara da sama da. Selesai. Oke. Bawahnya roza. Nah, roza ini ya, subhanallah ya. Hati-hati mengajarkan huruf za ini. Khususnya untuk orang Bugis sana. Dia bukan za, jadi sa. Hati-hati huruf za mengajarkan ke orang Sunda. Dia jadi ja, bukan za. Hati-hati za diajarkan orang Jawa Tengah. Dia tidak jadi za, tapi jadi ya. Tidak Ustaz, namanya Ustaz Zamzam. Jadi imam di Sulawesi sana, ya. Yang dibaca idza zul zilatil. Ya. Ustaz ini pulang dari masjid. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz Samsam. Tadi baca surah apa? Kalau tidak salah Iza Zulzilatil. Dia baca Isa Zulzilatil. Zamzam Samsam. Itu saja. Zakat sakat. Zainab Zainab. Makanya ya, Ustaz Zamzam ini kalau ke Jawa Tengah bukan Zamzam lagi tapi Yam. Ke Sunda jadi Jam. Maaf kalau antum ada yang namanya Ustaz Azam nih, hati-hati kalau Jawa Tengah. Di Sulawesi Ustaz Asam, di Jawa Barat Ustaz Azam, di Jogja nanti Ustaz. Loh, kenyataan ini. Coba nanti antum kalau masuk ngajar-ngajar akan ketemu orang yang melafadzkan huruf-huruf ini. Ya, oke, nggak masalah. Huruf terakhir. Sa, sya, nafasnya berangguran. Ini gampang, ini kerjaan ibu-ibu ini kayaknya atau mbak-mbak ini. Punya ayam nggak, ibu? Punya ayam? Nggak. Kalau nggak punya ayam, biasanya kalau ayamnya tetangga masuk rumahnya itu jengkelnya tambah. Nah, ayam ini masuk rumah, kira-kira diapain? Diusir. Ngusirnya tolong pakai huruf shin ya. Ya. Mesti lari nggak pakai lihat. Tapi kalau ngusirnya pakai huruf ini, ayam masuk rumah, lari nggak ayamnya? Dia nengok dulu ini ada apa ya? Oke, paham? Jadi mudah nggak 10 huruf hijaiyah? Sebenarnya mudah apa susah, Mas? Nah, mudah. Jadi jangan berpikir susah dulu. Ya. Antum berpikir susah itu berarti berprasangka buruk yang akan terjadi pada antum. Kalimat sepele ini berkaitan dengan masa depan antum juga. Antum berprasangka masa depan antum cerah atau suram? Benar? Guru TPA itu biasanya tidak kalah bersaing loh, biasanya itu guru TPA itu. Lulusan pondok kalah bersaing loh. Antum datang ke calon mertua ini, apa kerjanya? Guru Pak. Oh, seneng dia. Guru apa? TPA. Nah, apa yang antum sangkakan masa depan harus sangkaan baik. Jangan buruk apapun antum pokoknya. Ya wes, antum jadi ini, jadi berprasangka baik. Ini akan mendapatkan udah. Tapi kalau berprasangka don yang buruk, ya akan antum mendapatkan juga. Karena indah doni abdi. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut sekarang. Jam setengah. Jamnya benar gak ini Ustaz? Betul ya. Tak kira kecepatan. Ya. Pengenalan fathah, kasroh dan dhammah. Saya nggak menerangkan kasroh di atas, apa di bawah, dan sebagainya, nggak perlu itu. Dibuka halaman 27. Ya, nanti akan kita banyak kita diskusikan. Ayo dibaca bersama-sama, lihat ke depan. Ya. Silahkan. Ya. 1, 2, 3. Nama saya Malarosa, kata wajah toko sofa
Sekarang tandanya saya buka di bawah. Jadi I semua. Silakan. Ni si ni ri si ki ti wi ji ti ri si fi i di bi hi i. Orang dewasa itu langsung diseret. Kalau anak-anak masalah, ya kalau catat. Logika orang dewasa itu seperti ini enteng, tapi logika anak-anak berat. Ya, makanya inilah salah satu kenapa metode ini tidak direkomendasikan untuk diajarkan kepada anak-anak TPA yang TK dan sebagainya. Sekarang tandanya saya rubah di atas kayak angka 9 tapi miring. Dibaca O semua, silahkan. Oke, dibaca dari atas. Oke, cukup polanya dirusak, jangan dari atas, dari bawah terus. Jangan dari bawah, diacak sebagainya. Nah kalau dari atas semua, nanti akan dia terpaku sama A, I, U. Kayak lagu tadi di Idul, itu dirusak polanya. Karena kita mau mengajarkan tanda di sini masalahnya. Oke, Pak Intum di sini. Oke, di sini ada contoh. Ini kan masih dipisah. Mengulang lagi bab sambungan. Ya, lihat nani, nu, babi, buta, itu dan lain sebagainya. Sudah ya? Oke, kita lanjut halaman 28. Sudah? Nah, halaman 28 ini adalah huruf A sampai Ya, kita normalkan urutannya, ya, yaitu A, bata sampai Ya kita normalkan. Karena ada kasus di Palembang itu, ya, salah satu guru di sana sebelum Palembang itu apa namanya? Ada mungkin ada Martapura, bukan Martapura Banjarmasin ya, tapi ini, ya, pokoknya sana. Nah, itu apa? Seorang guru ngaji ini, wah ini ngajinya aneh, kok nggak alif ba ta sa tapi nama saya malah rosa. Ini jadi masalah di sana. Nah makanya ini diterangkan, kita normalkan urutannya yaitu A, ba, ta, sa sampai ya. Nah, oke. Kira-kira baru belajar 2 kali tadi, pertemuan pertama tadi kan bab 1 tadi, terus yang kedua A, ba, ta, sa, dia ada yang lupa nggak di antara huruf ini? Ada. Oke, kira-kira misalkan murid itu lupa 5 huruf hijaiyah di sini. Sebaiknya diulang apa dilanjutkan? Dilanjut. Ahmad tadi apa? Diulang. Mas tadi apa? Dilanjut. Iya, lanjut. Lupanya 8 huruf hijaiyah. Dilanjut apa diulang? Diulang. Tadi yang bilang dilanjut? Ada? Lupa berapa tadi? 8 dilanjut atau diulang? Lanjutkan saja meskipun lupa masih 8 huruf hijaiyah. Lupanya 10 huruf hijaiyah. Lanjut apa diulang? Nah. Oke, yang jelas tolong bab ini meskipun dia lupa sampai 8 huruf hijaiyah, ya, tetap lanjutkan. Tapi syaratnya 1, dicatat huruf yang sering dia lupa. Ini, tolong dicatat huruf yang sering lupa itu. Kenapa? Nah, jawabannya ada di pertemuan berikutnya. Ya, jawabannya ada di pertemuan berikutnya atau pengenalan di bab berikutnya, bab tanwin, an, in, un. Ya, saya tidak menerangkan tanwin kayak apa, antum sudah paham semua. Langsung dibuka halaman 30. Buku halaman 30 dibuka. Oke, sudah? Halaman 30 ini, pengenalan tanwin ini, perlu antum ketahui, konsep yang dipakai adalah 28 huruf hijaiyah diulang lagi di sini. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, sampai ya. Kemudian berikutnya fathah, kasroh, dan dhammah diulang lagi. Huruf pisah menjadi huruf sambung diulang lagi. Ya. Jadi ini pengulangan daripada pelajaran sebelumnya, baik dari fathah, kasroh, dhammahnya maupun huruf-huruf hijaiyahnya. Oke, sekarang silahkan dibaca bersama-sama, pembacanya ke samping. Ayo, silahkan dibaca. Ba, ba, ba,
Oke, tolong dihitung. Huruf ba saja diulang berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 kali. Fathah kasrohnya juga diulang, sambungannya juga diulang. Ya, oke, berikutnya. Ayo dibaca bersama-sama. Berapa kali huruf ta diulang? 12. Sambungannya juga diulang, fathah, kasr, dan dhammahnya juga diulang. Oke, dibaca lagi. Pas membaca sampai sini, ceritanya membaca sudah sampai sini. Ayo dibaca. Khon, khon, khifin, khukhun. Buka catatan. Oh, si bapak ini lupa huruf kho, ya kan? Huruf kho-nya lupa nih si bapak ini. Gampang saja. Pak, suaranya kok serak-serak bagaimana Pak? Bagus Pak. Tolong dong diulang sekali lagi. Seneng nggak digituin? Dia membaca lagi. Ayo. Kho, khifin, khukhun. Ulang berapa kali dia tadi? 24 kali. Melakukannya dengan senang hati atau sedih? Senang hati. Nah, cara mengulang seperti inilah yang membuat memori masuk. Coba bedakan dengan kembali ke halaman 28 tadi. Ya, 28 ya. Ceritanya kan lupa nih. Tadi katanya suruh ngulang Bu ya. Ya Pak ya, suruh ngulang. Sekarang ayo ikuti saya. Ayo. Lagi. Lenger enggak? Nyaman enggak suruh ngulang seperti ini? Oke, cara lain. Ayo. Lagi. 24 kali. Nah, nyaman enggak? Nah, ini maksudnya ya. Lupa berapa saja terus saja asal dicatat. Ini kata kunci ya. Asal dicatat. Nah, jawabannya ada di tadi. Kok masih kurang mantap nih? Pak, kata ibu sana itu suaranya bagus loh Pak, huruf kho. Wah, langsung tambah semangat lagi. Khon. Ya, dan sudah. Berapa kali dia ngulang? 36 kali. Seneng enggak? Suruh mulai lagi pun seneng dia. Nah, inilah kelebihan kata-kata itu di sini membuat dia senang, tapi ingat kalau tadi wah beban semua di sini. Nah, itu di sini. Nah, seterusnya juga sama. Lupa huruf do juga sama. Dodon dan sebagainya. Pakai bahasa Pak. Kayaknya perlu sekali lagi biar tambah sih Pak suaranya Pak. Nah, ulangnya dengan senang. Nah, itu di sini ceritanya. Nah, ceritanya sampai hurufnya sudah selesai. Yang tadi lupa 10 huruf hijaiyah, sekarang tinggal 5 huruf hijaiyah. Diulang apa dilanjut? Kok enggak semangat? Diulang apa dilanjut? Ayo dilanjut terus. Apa-apa. Nah, di sini jawabannya juga. Pengenalan vokal panjang A, I, U. Oke, nggak perlu saya terangkan di sini. Nanti bisa terangkan sendiri nanti di halaman 33. Sudah? Masuk ke halaman 34. Tolong dilihat di sini. Konsepnya persis sama kayak bab tanwin. Abata sajaha kho sampai ya 28 huruf hijaiyah diulang lagi di sini. Masing-masing huruf diulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3. 18. Fathah kasrohnya diulang lagi. Sambungannya diulang lagi. Tanwin belum menguasai, diulang lagi. Nah, jadi tidak usah khawatir. Di sini tetap akan dijaga terus. Ayo dibaca bersama-sama. Babakan. Terus. Babakan. Dibimbing. Gugubun. Nah, terus dibaca seperti itu. Ya, ceritanya kan dia huruf to lupa. Nah, ceritanya huruf to lupa. Dia sudah baca. Ayo bersama-sama. Toton, titin, tututun. Nah, kan lupa nih ceritanya buka. Wah, si bapak ini lupa. Pak, bapak sudah benar nih.
tapi ada sedikit yang perlu dipoles, ini sudah jadi fasih Bapak. Ulang sekali Pak ya. Wah, pokoknya selalu di karang-karang supaya dia termotivasi. Puji-puji. Iya, enggak apa-apa, biar seneng kok. Nah, dia kan semani. Ton sampai tutun. Tanpa dia sadari, dengan senang hati dia ngulang berapa kali? 36 kali. Tanpa beban, dia senang. Coba kalau to saja diulang. Ayo. To. Lagi kan beban. To. 36 kali. Nah, disitulah bedanya. Di sini otomatis antum nggak usah mikir fathah kasar, diulang lagi, tanwin diulang lagi, sambungan diulang lagi, jalan aja terus. Jadi tidak ada ceritanya kalau halaman ini ada yang lupa, nggak boleh dipindah ke halaman berikutnya. Jalan terus. Kalau perlu lupa jalan terus. Motivasi di sini perlu ditulis di situ nanti bukunya. Buku yang berikutnya mungkin seperti itu. Ini buku aneh malah nanti. Oke, ya. Sampai di sini. Ya. Oke, ini cara ngajarkannya sekarang membaca di sini. Saya ambil contoh satu saja, kalimat mujahidun. Antum cara ngajarkannya tidak harus dari huruf yang pertama, cukup tanya saja. Kan ini barusan kita menerangkan bab panjang, ya. Huruf mana yang dibaca panjang, Pak? Apa? Ja. Ya, Abi apa? Ja. Sesudahnya huruf apa? Hi. Tolong dibaca lagi. Ja. Hi. Berikutnya huruf apa? Dun. Berarti dari sini dibaca lagi. Ja. Dun. Dari depan huruf apa ini? Berarti bacaannya mujahidun. Huruf apa yang paling sering diulang di sini? Ja. Nah, maksud saya kan kita menerangkan huruf ja. Seperti itu. Ya, nah itu ya di sini ya. Wes paham banyak mahasiswa. Ya. Berikutnya pengenalan huruf asli atau mati, ya. Sukun, ya. Oke, sukun saya nggak perlu terangkan tandanya kayak apa. Sudah pernah lihat sukun semua toh? Oke. Nah, di sini tidak urut dari abatasa lagi. Sudah saya acak lagi. Ya, cuman saya ada perbandingan dengan huruf asli, huruf Latin. Mem sama dengan M dan lain sebagainya. Kita kenalkan 4 huruf. Ya. Terus di sini ada potongan ayat. Huruf yang mati di potongan ayat ini ada huruf yang sudah diterangkan. Seperti itu konsep yang ada di bab sukun. Saya ulang sekali lagi. 4 huruf kita kenalkan, ya, tidak urut memang. Nah, ada perbandingan huruf dengan huruf Latinnya. Terus di bawahnya ini ada potongan ayat. Huruf yang mati di potongan ayat ini sudah diajarkan di sebelumnya. Oke, bisa? Oke, kita mulai. Cara ngajarkannya, membacanya ke samping, ya. Mem mati sama dengan M. Ayo, A, mem. Ayo silakan. A, I, O. Bawahnya K ketemu N. Silakan. K, I, Un. Ma ketemu D. Ma, I, Mu. Ja ketemu H. Ja, Ji, Ju. Sekali lagi. Am, Im, Kan, Kin, Kun. Mad, Mid, Mud. Ja, Ji, Ju. Oke, kalau ini sudah dikenalkan seperti ini, kita ulang sekali lagi dari atas, tapi langsung kemari. Oke, ayo dibaca. Am, Im, Oke, membacanya fokus satu huruf dulu. Satu huruf. Huruf apa ini? La. Berikutnya ku ketemu N jadi berarti Un. Huruf apa? Bu ketemu M Bum berarti Un. Huruf apa? Bertemu M jadi Un. Nah, jadi kayak dieja ya, ditahaji tapi tidak kayak ada metode apa yang dari Mesir atau apa ditahaji dieja tapi ngejanya pakai bahasa Arab. Ya, mungkin ada yang belajar kali di antara itu, siapa dengar ya? Ini diterapkan ke anak-anak, ya memang berat. Kayak dulu kita alif fathah, ba fathah, tapi pakai bahasa Arab. Ustaz Fahri nanti suruh ngajari kayak bisa. Ya, tahaji. Jadi ngejahnya orang Arab kayak apa? Kalau nggak salah namanya Nurul Bayan. Nah, ini pun dieja, tapi dengan bahasa kita yang dipahami oleh murid kita. Kalau itu ngejahnya pakai bahasa Arab tambah kelengar nanti muridnya ya. Oke.
Sekarang sini, ayo ka, kan, kin, kun. Huruf apa? A. Bertemu non mati jadi a. Huruf apa? Tu. Bertemu non mati jadi tung. Dari depan antum. Nah, ngejanya maksud saya seperti itu. Kenapa dieja di sini? Ini proses menghafal, maksudnya proses meyakinkan tanda sukun di sini. Ya, ini bab ini sudah tidak menghambat memori dia, insya Allah. Bab ini hanya memperjelas tanda sukun seperti itu. Oke, berikutnya mad, mid, mud. Ayo sama-sama. Mad, mid, mud. Huruf apa dulu? Bertemu D mati jadi sod. Huruf apa? Roka. Salah. Apa ini? Ma. Huruf apa? Bertemu D mati dan dari depan dan sebagainya. Seterusnya seperti itu. Konsep yang ada di sini juga sama kayak yang di sini. Di sini ada potongan ayat yang diajarkan, ada huruf yang sudah dipelajari, seterusnya sampai halaman 42. Sampai di sini ada pertanyaan di bab sukun. Nah, sebelum satu bab lagi tasdid, satu latihan baca Al-Quran. Halo, ada? Alhamdulillah tidak ada. Kita lanjut. Lebih cepat, lebih baik. Ya, ngajari yang orang tua aja cepat, apalagi ngajari gurunya lebih cepat lagi. Ya, oke, halaman 43. Pengenalan huruf double atau tasdid. Pernah lihat tasdid? Ya, itu jelas. Kalau saya terangkan tasdid kayak apa, antum bisa terangkan. Yang saya terangkan di sini, dicatat huruf hijaiyah diulang lagi di sini. Ya, 28 jumlahnya, cuman tidak urut. Murid belum menguasai sukun, tidak masalah. Karena apa? Sukun diulang lagi di sini. Ya. Jadi sukun tadi masih lupa-lupa, tidak masalah. Akan ketemu lagi di sini. Oke, contoh nih. Contoh pengulangan sukun. Ayo dibaca bersama-sama. Ina, in. Syara, dan seterusnya. Nah, sukun kan diulang lagi. Cuma nanti ngajarkannya langsung ke mari saja. Ayo dibaca. Inna, in. Inna sama dengan tasnya. Inna bawahnya. Roba, 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 roba bawahnya. Syaro, syar, syarro, syarro bawahnya. Sola, sol, sola, sola dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang baca dari sini langsung ke sini. Ayo ulangi. Inna, in, inna, 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 hum, jahannam. Jahannam atau jahannama? Jahannam. Tolong jangan diwakafkan. Nanti kalau diwakafkan antum pasti ditanya, Ustadz ini jahannama kok dibaca mati, kenapa? Antum terangkan tajwid itu gini-gini, tidak nyambung. Belum saatnya. Jadi dibaca apa? Adanya. Dan seterusnya seperti itu sampai halaman 46. Kalau ini sudah diterangkan, nah, tolong dicatat halaman 46 ini adalah sebelum latihan baca Quran, bab ini harus dijelaskan. Jadi ada satu bab, ya, bab tajwid yang wajib diterangkan sebelum latihan membaca Al-Quran. Apa itu? Alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah. Tapi saya sarankan jangan nyebut kalimat syamsiyah maupun kalimat qamariyah. Kenapa? Karena orang yang tua yang kita ajar nih, dia sudah mempunyai memori qamariyah sama syamsiyah, tapi bukan hukum tajwid. Nah, tetangganya malah ganggu pikirannya. Apalagi tetangganya punya utang belum dibayar, tambah ganggu lagi. Ya, oke. Berarti cara terangkannya bagaimana? Ada huruf ya, alif ya, yang ditulis tapi tidak dibaca. Ada huruf lam, alif lam ditulis tapi tidak dibaca. Gitu saja. Oke, kita ambil contoh. Huruf alif ditulis tapi tidak dibaca. Sudah? Ini apa, Pak? Apa? Ba.
ketemu lam mati jadi wa. Ini apa? A. Ketemu so mati jadi as. Ini apa? Ri. Tolong dibaca asri. Saya punya pengalaman, ini intermezzo saja. Pengalaman ini di Paluku lagi mas, di daerah Tator ya, Tanah Toraja. Saya ngajari sampai sana saya. Ya. Ketika saya ngajar mengejah seperti ini, wa ketemu lam mati, dia nggak langsung nyambung. A ketemu so mati, dia nggak nyambung. Akhirnya saya minta tolong salah satu orang yang bisa ngajarin ngaji itu mengejah orang sana. Oh gini Ustaz, wa ketemu la dibunuh, so dibunuh. Asing tahu bagian tuh. Tapi karena pahamnya harus dibunuh, udah saya banyak membunuh. Lain tempat, lain pengucapan, ya kan? Oke ya, ya. Udah, ini intermezzo saya bilang ya. Oke, nah sekarang ini ada tandanya nggak? Ada semua. Sekarang kalau ada alif yang tidak ada tandanya, nggak usah dibaca. Berarti membacanya langsung apa? Wal asri. Selesai. Tiba-tiba dia bertanya, Ustaz, untuk apa ditulis kalau tidak dibaca? Gimana jawabnya seperti itu? Ada yang bisa jawab? Diterangkan dari sisi nahunya, diterangkan dari ini, perlu nggak? Udah jawab dari sononya gitu, udah selesai. Dari sononya sudah seperti itu. Kalau nggak yakin, Pak, kita itu masih kelas TK. Ini nanti udah kelas universitas, itu juga bisa dijawab seperti itu. Dan saya mbah-mbah diterangkan bab alif lam ma'rifah sama nakiro, ya repot malah nanti ya. Oke ya sudah ya. Sekarang huruf alif dan lam ditulis tapi tidak dibaca sama. Ini apa? Wa. Ini nu dibaca wa nu. Ketemu waw mati. Wa nu. Ini apa? Ru. Kalau dibaca wa nuru. Awas ada tasdidnya ya, dimatikan dihidupkan lagi jadi wan nuru. Ada tandanya? Oke, ada alif sama lam tidak ada tandanya, nggak usah dibaca, membacanya langsung kemari silakan. Wan nuru. Seperti itu saja. Kalau ini sudah diterangkan ya silakan masuk ke berikutnya, latihan membaca Al-Quran. Oke, latihan membaca Al-Quran. Sengaja langsung surat An-Naba kita mulai. Ini ada sejarah sedikit saya cerita, tapi saya tidak akan menyebut metodenya apa. Jadi cerita dulu ketika proses ini dibuat. Jadi saya itu latar belakangnya guru TPA yang kata orang saat itu masa depannya suram, mati sur. Makanya ketika saya ngelamar orang Magelang, senang sekali calonnya adalah guru, tapi ketika calon mertua dengan gurunya ternyata guru TPA, ya udahlah lemes. Nah, tapi saya berpikir positif saja. Nah, ceritanya, ya, ada satu metode saya nggak mau nyebutkan. Ya, saat itu ada pelatihan di daerah Senen, Kuitang. Saat tahun 96, ya, training saat itu sudah bayarnya 250.000 selama 2 hari toh. Ya, saya karena tertarik karena titik-titik jam bisa baca Al-Quran, karena saya guru ini, karena punya masalah banyak orang tua nggak bisa ngaji, saya pengen daftar, tapi bukan sebagai peserta, ya kan? Pak, saya mau daftar, bukan peserta Pak, karena saya guru TPA ya, uang gaji saya cuma 20.000 saat itu. Nah, acaranya berapa tadi bayarnya? Nah, siapa tahu ngomong seperti ini, ya udah enggak apa-apa Dek, masuk. Apa? Enggak Pak, enggak boleh. Kalau mau belajar ya harus bayar 250.000. Mau Bapak guru atau peserta saya enggak peduli, yang peduli penting 250.000. 20.000 supaya dapat 250.000 berarti gaji saya setahun kurang 10.000. Wah, enggak mungkin ini. Ya udah, saya cuma ngelek, gak bisa ikut harapan ini. Qadarullah, ya kan? Saya nikah sama orang Magelang, metode ini ada di Hotel Safir, ya, Hotel Safir Jalan Solo itu, ya, ada lagi, ya kan?
Saya datang, alhamdulillah sudah ada rezekinya, ya kan? Bayarnya 300.000 tahun 97, 98. Nah, bismillah ikut. Karena tahu metode ini sama yang dulu saya guru di Jakarta, saya dulu nggak mampu. Nah saat itu, alhamdulillah ada rezeki, meskipun pinjam istri, ya kan? Saya ikut, ya bayar 300.000. Saya ikut pura-pura yang nggak bisa baca Al-Quran. Saya pengen tahu ilmunya, rahasianya di mana. Lah, daftar sebagai guru juga nggak buka pelatihan guru. Ya lah, nah, karena ilmu ini sekarang tak umbar, siapa yang mau belajar. Nah, ketika saya tanya, sebelah saya dosen UII, samping saya dokter Kama, ya kan? Nah, ketika dites, ya kan saat itu huruf hijaiyah diulang, abad tasa diulang berkali-kali. Ya metodenya kayak metode Baghdadiyah, tapi diulang-ulang lagi dalam satu hari itu. Terus setelah itu rumus fathah kasroh dhammah ya secara global saja. Terus langsung latihan baca Al-Quran. Nah yang dibaca pertama kali ya surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Lancar nggak kira-kira? Nah, saat itu saya, besok kalau metode saya jadi, saya nggak bakalan pakai surat An-Nas nomor 1. Saya pakai surat An-Naba. Kenapa? Karena ketika baca yang diandalkan apa dia? Ilmu yang sudah dipelajari. Tapi kalau saya pakai An-Nas yang diandalkan apa? Hafalan masa kecilnya. Ini saja sebetulnya bedanya. Oke ya, paham ya? Ini dibalik kenapa kok surat An-Naba yang kita ajarkan dulu. Nah, berikutnya sekarang saya ajak berpikir sedikit, ya. Amma yatasaalun. Nah, ketika kan mau ngajari orang yang dalam waktu singkat memahami huruf-huruf hijaiyah, fathah, kasroh, dan dhammah. Sekarang kita mau ngajari amma yatasaalun. Bacaan amma yatasaalun ini sudah cukup untuk orang yang baru bisa ngaji tadi, atau kurang panjang, atau terlalu panjang? Cukup. Amma yatasaalun cukup ini. Kalau ini cukup, berarti saat murid membaca, dia sudah otomatis connect dengan huruf ini tanpa beban. Ada berapa huruf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mampu nggak dalam waktu singkat langsung membaca 10 huruf? Mampu nggak kira-kira? Mampu? Enggak apa? Enggak mampu, Pak. Oke, ilustrasi sederhana. Ada yang bisa main catur? Bisa. Bisanya cuma jalanin yang maju sama nyamping makan kuda seperti itu. Tapi nggak berpikir maju mau dimakan juga nggak berpikir. Paling 2 langkah tujuannya mau makan itu gitu toh. Ya. Nah, tapi kalau udah master 5 langkah tahu. Saya maju 1 langkah ini tujuannya itu meskipun ada berapa poin langkah seperti itu. Nah, sama ketika orang baru bisa ngaji, dia mikir 3 huruf itu agak berat, Pak. Makanya ini dibagi, Pak, dipisah. Amma yatasaaluna. Ini pun ngajarinya nggak langsung dia suruh baca sendiri, enggak. Misalkan baca sendiri juga nggak apa-apa, atau ditalaki juga tidak apa-apa, boleh dua-duanya. Kalau misalkan baca sendiri, contoh, ayo Pak, sekarang fokus 2 huruf saja. Kasih tahu seperti itu. Ya. Huruf apa pertama, Pak? Kita bicara hurufnya dulu. Huruf apa? Berikutnya huruf apa? Ma. Sudah. Kita naikkan sedikit. Ma ada tasdidnya, Pak. Berarti dimatikan, dihidupkan. 2 huruf pun membahasnya seperti itu. Ketika akhirnya ketemu amma, ada tasdidnya jadi amma. Lagi amma. Ketika dia membaca sudah benar, ya kan? Amma. Amma, diulang lagi, Pak, silahkan. Amma. Lagi. Amma. Amma. Sudah yakin, Pak? Nah, kalau dia sudah yakin, lanjut ke huruf berikutnya. Titik 2 di bawah. Apa? Ya. Titik 2 di atas. Apa ini? Sisir. Sisir. Ya. Awas, tanda mat wajib ini diterangkan enggak? Diterangkan? Enggak usah. Terus jumlah ketukannya dikasih tahu enggak? Dikasih tahu? Ya usah. Berarti ini sa dibaca panjang sekali, Pak. Ayo. Sa. Ayo. Sa. Lagi. Sa. Mundur 1 huruf. Sa. Mundur 1 huruf. Ya tasa. Lagi. Ya tasa. Ya tasa. Ya
Kalau cuma yatasa diulang 20 kali lancar nggak? Lancar. Rahasia lancar baca Quran apa Mas? Ulang-ulang. Nah, rahasia lancar baca Quran itu diulang-ulang. Ini kan sama, cuman yang membedakan antara kita dan dia apa? Dosisnya apa? Dosis antum itu sudah 1 lembar. Kalau dosis orang yang baru bisa ngaji berapa? 2 huruf toh atau 3 huruf? Itu dibedakan. Tapi konsepnya diulang-ulang nih harus dicatat. Oke, sekali lagi. Yatasa. Oke. Amal lancar, yatasa lancar. Digabung Pak, lancar ketemu lancar jadi Lancar. lancir apa ya? Oke. Amma yatasa. Lagi. Amma yatasa. Belakangnya, baris belakang, silakan. Amma yatasa. Belakangnya. Amma yatasa. Kalau cuma amma yatasa diulang 20 kali lancar nggak? Lancar. Lancar apa Mas? Diulang-ulang. Yang membedakan apa? Dosisnya. Ya kan? Ini dosisnya sudah banyak karena sudah dilatih duluan masalahnya. Ya. Antum bisa 1 lembar enteng, gara-gara sudah hafal, makanya dosisnya sudah tinggi. Kalau belum tinggi 1 ayat pun tidak rampung-rampung diulang-ulang kan gitu. Ya. Berikutnya, aluna. Aluna atau alun? Aluna. Oke, jangan diwakafkan dulu. Kalau diwakafkan memberatkan. Jadi dibaca apa adanya. Silakan. Aluna. Lagi. Aluna. Kira-kira murid kita sudah mantap, sudah yakin atau kira-kira 20 kali sudah diulang? Sekali lagi, aluna, mundur 1 huruf. Ayo, saluna, mundur 1 huruf lagi. Saluna, mundur 1 huruf lagi. Ya, saluna, mundur dari depan. Amma saluna. Kira-kira lancar. Loh, kenapa kok membacanya mundur 1 huruf 1 huruf? Ini untuk mensiasati supaya dia tidak jenuh. Coba kalau amma yatasaaluna, amma yatasaaluna, amma yatasaalun. Kita itu fokusnya mau ngajari huruf atau mau menghafal? Kalau menghafal memang harus dari depan. Karena kita ingin lebih mendetailkan masing-masing huruf, yaitu mundur 1, 2, 3, 4. Ini untuk pembiasaan juga dan untuk pendetailan huruf tadi. Di situ rahasianya. Juga supaya tidak bosan mengulangnya itu saja. Ada tantangan berikutnya. Baik, di sini. Berikutnya. Ayat yang berikutnya. Anin naba'il adzim. Oke, tolong dilihat. Ini cara ngajarkannya tidak harus dari depan. Kita ajak diskusi dulu. Anin naba'il adzim. Oke, menurut antum kira-kira bagian mana yang susah? Nah, ini. Nah, ayo kita bahas dulu, ya. Alif sama lam tidak usah dibaca Pak, dianggap tidak ada. Kalau antum misalkan bisa nulis, ya, misalkan kita tulis saja ya, misalkan ditulis. Oke, ya. Alif sama lam dianggap tidak ada Pak. Ya, oke, dihapus diri jangan apa-apa. Tapi tetap dinyampaikan nggak apa, dianggap tidak ada. Ini huruf apa Pak? Ni. Ini apa? Nah. Berarti dibaca Nina. Ada tasdidnya jadi Nina. Nah, sumber masalah kan di sini. Ketika dia sudah membaca Nina 1 kali, tolong agak sedikit diulang lagi. Diulang lagi maksudnya, ya. Ini kan ibarat saraf. Dalam otak itu kan saraf seperti ini. Kalau orang hafal sesuatu, sarafnya itu tidak tersumbat. Tapi kalau dia lupa, ini ada sumbatan-sumbatan. Tadi kan sumbatannya di alif lam di sini toh. Nah, ketika sudah tembus Nina, ayo dibaca Nina, tembus. Ulang lagi. Nina. Ulang lagi. Nina. Ulang lagi. Nina. Jadi masalah nggak di sini? Sudah tidak jadi masalah.
baru membacanya berikutnya. Di sini jadi. Baru membacanya kan Nina sudah nggak masalah. Huruf berikutnya apa? Ba. Jadi naba. Berikutnya apa? I. Nabai. Diulang lagi. Nabai. Lagi. Nabai. Oke. Kira-kira karena ini hambatannya sudah tembus lagi. Nabai, nabai, nabai. Jadi lancar ya. Oke. Baru bacanya dari ini sekarang. Silakan. Nin nabai. Lagi. Nin nabai. Sudah lancar. Baru dari depan. Amin nabai. Lagi. Amin nabai. Seperti itu prosesnya. Alif bermasalah nggak kira-kira? Dianggap tidak ada, I langsung ke L Pak, silahkan. Il. Sudah nggak masalah, mundur dari sini. Ba-il, mundur dari sini. Na-ba-il, mundur dari sini. Nin-na-ba-il, dari depan. Anin-na-ba-il, dan seterusnya dilanjutkan sendiri. Seperti itu terus Pak. Mungkin ketika proses membaca Quran, pas masuk membaca Al-Quran, 1 jam itu mungkin dapat 5 ayat toh, tidak masalah. Tapi dia sudah paham huruf satu. Terus dia diajari cara membacanya nanti istilahnya pola, dibuat pola dulu, ya kan? Jadi polanya pelan-pelan seperti itu. Nanti hari berikutnya bisa 1 lembar sudah, hari berikutnya sudah lancar seperti itu. Alhamdulillah, ya. Ramadan tahun kemarin saya nangani seminggu lagi mau umroh Pak. Orang pelayaran ini, ya. Terus ketika Ustaz tolong saya mau umroh nggak bisa baca Quran ini. Ada waktu berapa nih Pak? Ya. Ini seminggu, nggak apa-apa. Tiap hari sanggup nggak belajar? Sanggup. Tapi kalau saya nggak sanggup nanti saya SMS gitu aja. Alhamdulillah bisa diatasi Pak. Ya, sama Ustaz Fahri ini tahun berapa Ustaz Fahri? Ya, zaman dulu di Timoho atau Tamsis ya saya lupa. Timoho, training 2 hari Pak. Satu nih kita tes ya 0. Siangnya zuhur itu hari Minggu zuhurnya sudah membaca surat An-Naba. Ada ini rekamannya. Ya seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Oke sedikit terakhir. Ya terakhir bisa dijawab. Untuk surat An-Naba ini bab tajwid tidak usah dibahas dulu. Ketika ketemu idgham dibaca apa adanya. Ketika tuh ketemu misalkan tanwin di akhir libasan, ya udah dibaca libasan aja dulu. Jadi fokus di surat An-Naba pertama ini fokus huruf yang dia lafadzkan sama panjang dan pendek, tajwidnya nanti. Kok ketemu misalkan ya ini jaza'au wifaqah misalkan udah tasdidnya, ya kan? Udah dibaca, ikutin saya aja Pak. Jaza'au wifaqah. Enggak usah dipikir. Saya berkali-kali lewat sini, ya. Kan dulu acara di UMY, ya. Kesini aja ke Belanjur, padahal cuma geser sedikit. Ustaz Fahri sudah kasih tahu, gedung itu loh, gedung itu. Ya tahu nih ada gedung nampak dari jalan depan, tapi ketika masuk ini saya pun juga tetap ke Belanjur. Kenapa? Karena belum mencoba. Jadi sama, nanti ketika antum ngajarkan tadi jaza'au wifaqah tadi misalkan, ya kan, lewat nggak usah dianggap dulu, karena belum berkepentingan. Nah sekarang kan saya sudah berkepentingan dengan gedung baru ini. Besok nggak usah telepon Ustaz Fahri, saya sudah duduk di sini. Ketika nanti tajwid sudah, ini huruf-huruf sudah nggak masalah, bab tajwid kita bahas. Oh itu toh maksudnya. Nah seperti itu saja. Jadi kita ini lebih mengutamakan mana yang diperlukan dulu oleh murid dan mengakhirkan yang belum diperlukan. Seperti itu konsep yang ada di metodologi Sakifah ini. Wallahu a'lam bishawab.